Reboundnya Ganjar karena pendukungnya yang militan, yang mayoritas dari mereka dulu adalah pendukung Jokowi yang memenangkan Jokowi sampai 2 periode. Pendukung Jokowi yang awalnya ragu mau milih Ganjar atau Prabowo, akhirnya kembali memilih Ganjar karena pelan-pelan PDI Perjuangan berhasil mengarahkan Gibran dan Bobi Nasution sebagai juru kampanyenya Ganjar. Dan hasil akhir dari survei indikator bahwa pemilih Jokowi yang memilih Ganjar itu sudah mencapai angka 60% sekarang. Padahal sebelum-sebelumnya sempat hanya ada di angka 40%-an. Kembalinya pendukung Jokowi ke Ganjar itu mirip dengan kembalinya pendukung Prabowo dari pelukan Anies Baswedan. Telak, ban bocor Anies Baswedan. Denny Siregar bongkar penyebab suara Anies terus gembos. Ibarat mirip kembalinya pendukung Jokowi ke Ganjar, Motiar. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Media 45. Lawan politik sekarang pakai strategi mendekat, merangkul, membelah, dan menghancurkan. Ini yang kemudian menurut beberapa survei, termasuk survei yang kita lakukan, bahkan survei Litbang Kompas yang terbaru, Anies itu bukan hanya turun, tapi makin kempes perolehan suaranya, kembali di posisi ketiga dan di bawah jauh dari Prabowo Subianto yang posisinya run up. Kalau yang utama tetap Ganjar Pranowo, karena tidak ada jenis kelamin politik yang kemudian dilihat menjadi pembeda dari Anies. Kan itu yang sebenarnya fashion politiknya harus mulai ditunjukkan kepada Anies. Prestasi nanti dululah, karena yang penting sekarang adalah persepsi. Ini era media sosial, era persepsi dibangun oleh tim sukses yang memainkan drama dan tampilan menarik. Sedangkan Anies yang sempat digadang-gadang sebagai musuh besar, ternyata malah terus nyungsep ke dasar. Anies dulu berharap dapat limpahan pendukung Prabowo yang nyebrang karena nggak suka Prabowo masuk kabinet Jokowi. Tapi ternyata sekarang Anies salah. Ketika nama Prabowo naik, pendukung Prabowo yang sempat ke Anies akhirnya kembali lagi ke Prabowo. Karena mereka sudah mengira bahwa Anies nggak akan bisa maju Pilpres karena koalisi perubahan terlihat rapuh dan malah berantem mulu di dalam. Karena mendukung Anies itu tidak ada kepastian, maka mereka kembali mendukung Prabowo sebab Prabowo lebih stabil posisinya sebagai calon presiden dibandingkan Anies yang sekarang terus goyang. Sudah terbukti kan, masalah cawapres saja menjadi udet kan nggak karu-karuan. Nasdem merasa pengen cari dari luar, PKS pengen terakhir maju, Demokrat sudah pasti ketua umumnya, cawapresnya AHY disodorkan menjadi cawapresnya Anies. Ini penuh dengan dinamika yang mungkin ini punya potensi kuat untuk ambiar. Pegiat media sosial Denny Siregar mengungkapkan penyebab suara bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan terus nyungsep dalam sejumlah survei. Mulanya, Denny Siregar membahas tentang suara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang gembos. Menurutnya, hal itu terjadi salah satunya karena kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan. Lebih lanjut, Denny pun mulai membahas tentang suara bakal Anies yang terus menurun dalam sejumlah survei. Hal ini disebabkan karena para pemilihnya sedang bingung. Pasalnya, hingga sekarang koalisi pendukung Anies yang berisi Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS sedang bingung untuk melanjutkan pengusungannya di Pilpres 2024 mendatang. Terlebih, Denny Siregar juga mengklaim kembalinya pendukung Presiden Jokowi kepada bakal capres PDIP Ganjar Pranowo mirip dengan kembalinya pendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dari bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Denny Siregar mengatakan pendukung Jokowi yang sebelumnya ragu memilih antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto akhirnya menjatuhkan dukungan untuk bakal capres PDIP itu. Hal ini karena PDIP berhasil mengarahkan putra dan menantu Jokowi, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, serta Wali Kota Medan Bobi Nasution menjadi juru kampanye Ganjar Pranowo. Kemudian berdasarkan survei indikator, pemilih Jokowi yang memilih Ganjar berada di angka 60%. Dan menurutnya hal ini persis seperti kembalinya para pendukung Prabowo dari Anies. Denny mengatakan ketika elektabilitas Prabowo naik, para pendukungnya yang sempat lari ke Anies kembali lagi karena Menteri Pertahanan itu lebih berpotensi maju di Pilpres 2024.
Hal yang membuat penasaran memang adalah penurunan elektabilitas Anies semakin kurang diterima oleh publik, dan kita korelasikan dengan rekam jejaknya di masa menjabat gubernur. Kita temukan akar yang menjadi persoalannya. Akar yang dimaksud diantaranya kesukaan Anies mengumbar janji palsu kepada warga Jakarta yang hingga saat ini tidak pernah ditepati. Contoh paling nyata adalah ketika dia baru saja menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Balai kota yang dibuka untuk warga di pagi hari langsung ditutup. Katanya kritik harus dijawab, tapi kenapa ada aduan dari warga malah tidak dijawab? Malah warga dipingpong sana sini, disuruh lapor ke kelurahan atau entah di mana. Orang yang suka lepas tangan kok malah bijak soal kritikan. Dia sendiri saja suka main petak umpet kalau lagi ada masalah. Lihat saja hasil survei Litbang Kompas yang terbaru. Tingkat kepuasan Jokowi lagi-lagi naik tinggi. Ini data yang cukup valid. Sedangkan Anies sudah pasti banyak yang kecewa dan nyesel pilih orang ini. Waketum PKB, Jazilul Fawait mengatakan Anies juga semestinya melakukan kritik dengan data. Jazilul menyebut pemerintah yang demokrasis tidak anti kritik, namun dia bilang kritik yang disampaikan kepada publik haruslah berisi fakta dan tidak memelintir. Anies intinya sedang membuat perhatian. Maklum, survei terbaru lagi-lagi membuat Anies terseok di posisi ketiga. Tidak ada harapan. Kuar-kuar kurang kenceng sih. Perkembangan di seputar Anies yang terkesan berat sebelah itulah barangkali yang terbaca oleh publik, sehingga mereka lebih tertarik melihat siapa yang paling unggul, yang adalah bukan Anies. Artinya hanya antara Prabowo atau Ganjar yang menjadi unggulan bagi publik. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Ya karena setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, secara survei ternyata malah semakin turun. Di semua lembaga survei, suara Nasdem itu konsisten turun. Bukannya untung malah buntung. Anies tak lagi lakukan safari politik. Kantong oligarki lagi kering. Anies tak laku dijual. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Meski sayangnya, Nasdem juga pinter. Dia nggak mau tuh dijadikan sapi perah oleh Demokrat dan PKS. Yang dilakukan Nasdem hanya mengeluarkan biaya-biaya safari politik yang menguntungkan elektabilitas partainya saja, tanpa pernah melibatkan Demokrat dan PKS. Tapi ternyata kawan, roadshow itu tidak menaikkan elektabilitas Anies Baswedan. Apalah artinya menang jadi capres atau cawapres tapi di Senayan suaranya nggak ada. Mereka nggak mau, semua partai berpikir seperti itu, termasuk Nasdem sendiri. Tapi salah langkah yang dilakukan oleh Nasdem ini yang mendeklarasikan Anies secara terburu-buru itu kemudian nampaknya memang harus dibayar mahal dan kemudian masyarakat akan menghukumnya gitu ke depan tahun 2024 nanti. Dan yang menarik buat saya, dua dari partai pengusung Anies Baswedan yaitu Demokrat dan PKS adalah partai oposisi yang selama 2 periode tidak mendapatkan jabatan apapun di kabinet. Jadi bisa dibilang dalam sisi finansial itu mereka sedang kekeringan. Nasdem yang selama ini ada di posisi pemerintahan mengajak Demokrat dan PKS untuk bergabung. Maka itu seperti oase buat Demokrat dan PKS yang memang sedang kehausan. Atau malah kita bareng-bareng meyakini nih, Anies saat ini bisa jadi sedang belajar jadi budak oligarki itu. Nah, melihat Anies main presiden-presidenan, turun dari pesawat jet, lalu disalamin oleh juru parkir pesawat. Kelihatan happy banget. Ya kita tentu maklum ya, memang itu yang dicari Anies sejak dulu kayaknya sih. Menikmati suasana sebagai pejabat atau calon pejabat. Beda seperti kebanyakan para pelayan rakyat. Justru menikmati ketika membersamai rakyat, kerja buat rakyat, bukan buat oligarki. Apalagi dari ketiga partai pengusung Anies Baswedan itu hanya Partai Nasdem yang selama ini ikut koalisi. Sedangkan Demokrat dan PKS selama 10 tahun ini menjadi oposisi. Sehingga mereka sama sekali tidak bisa menguasai kebijakan apapun. Cadangan kas mereka kering.
dan mereka bergantung pada para bohir atau seperti yang disebut Fahri Hamzah adalah para bandar. Para bohir atau bandar ini ya tentu dari para pengusaha yang selama ini mereka kecam, yaitu para oligarki. Pegiat media sosial Denny Siregar secara telak menyentil calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, yang mana tidak lagi melakukan safari politik dengan Partai Nasdem. Anies Baswedan memang sering melakukan safari politik ke berbagai daerah, tapi belakangan ia sudah tak terlihat kompak lagi dengan Nasdem untuk melakukan safari politik. Apakah ini ada kemungkinan oligarki sedang rugi bandar? Lewat akun Twitter pribadinya, Denny Siregar awalnya mempertanyakan bahwa ia jarang melihat Anies dan Nasdem membuat kerumunan massa atau safari politik. Menurutnya, hal itu karena kantong Nasdem sudah kering, atau dengan kata lain Nasdem sudah kehabisan modal untuk membuat safari politik atau menjual Anies. Seperti diketahui, setelah resmi diusung capres oleh Nasdem, Anies langsung diarak ke berbagai daerah dengan menumpang pesawat jet pribadi saat melakukan safari politik. Bahkan, harga sewa jet pribadi yang ditumpangi Anies 2 jamnya ada yang bilang 570 juta rupiah. Kalau 3 hari, berapa miliar tuh? Selain itu, Anies juga membuat kerumunan dengan iming-iming mobil, motor, kulkas, bahkan paket umroh, yang mana jika dikalkulasi juga habis ratusan juta. Maka wajar jika Anies saat ini jarang sekali terlihat melakukan safari politik dan membuat acara dengan mengumpulkan massa yang banyak. Karena ada kemungkinan para oligarki pendukung Anies sudah kering kantongnya. Mereka sudah capek mendukung Anies, bukannya untung malah buntung. Udah keluar duit banyak tapi elektabilitasnya malah anjlok parah. Bahkan tingkat kesukaan publik terhadap Anies terus anjlok sampai 68%, turun jauh dari sebelumnya 73%. Sedangkan yang paling tinggi adalah Ganjar Pranowo dengan angka 82% dan Prabowo 80%. Apa yang Anies tanam semasa menjadi gubernur DKI akhirnya sudah masuk musim panen. Intinya publik makin tidak suka dengan Anies karena reputasinya sebagai ahli merangkai kata sudah terkenal di seluruh Indonesia. Ditambah lagi dengan cap politik identitas yang sudah melekat kuat seperti lem. Anies mau menyesal pun mungkin sudah tidak bisa lagi. Warga DKI tidak akan lupa dengan janji Anies di mana warga akan punya rumah sendiri. Tapi semua itu ternyata tipu-tipu supaya warga terpesona dengan Anies lalu memilih dia sebagai gubernur DKI. Warga DKI tidak akan pernah melupakan demo-demo munafik berkedok bela agama, tapi disusupi dengan politik identitas untuk menyerang lawan politik Anies. Anies merangkul kelompok seperti itu tanpa merasa bersalah, apalagi minta maaf. Kalau ada yang tidak suka atau bahkan banyak yang benci dengan Anies, itu memang pantas buat Anies. Pemimpin yang berani menjual janji yang tak bisa ditepati adalah pemimpin yang tak layak dipercaya. Apalagi Anies berani berutang sampai 92 miliar rupiah. Dengan resiko tak tahu bagaimana harus melunasi jika kalah. Elektabilitas merosot, tingkat kesukaan publik juga merosot. Apa mungkin ini alasan kenapa kelompok sebelah dan mungkin para oligarki gencar menyuarakan narasi Anies dijegal karena kantong mereka sudah kering? Survei memang tidak 100% tepat akurat, tapi semoga saja benar. Semoga ini adalah tanda bahwa memang Anies tidak diterima mayoritas rakyat Indonesia. Kalian bisa bayangkan sendiri betapa masifnya kelompok-kelompok di belakang Anies. Tidak ada makan siang gratis dalam politik. Camkan itu baik-baik. Negara ini sedang dalam incaran kelompok besar yang ingin menguasai. Begitu jagoan mereka menang pilpres, mereka bebas dan bisa pesta besar. Tapi mereka takut ketahuan. Mereka tidak ingin diketahui, mereka ingin jagoannya dipersepsikan bersih dan tidak ada yang menunggangi. Begitu menang pilpres, ujung-ujungnya bakal ketahuan. Mirip dengan skenario Pilkada DKI Jakarta, seiring berjalannya waktu, satu persatu, bau busuk mulai tercium, kelebihan bayar, banyak proyek tak jelas dan boros, Formula E. Boros artinya dermawan, kelebihan bayar adalah dermawan. Dermawan ke siapa? Silakan tanya ke Anies saja. Dia bisa jawab, tapi mungkin tak akan mau jawab. Bagaimana kalau menurut Anda?